Shalom, selamat pagi, selamat siang untuk yang ada di Indonesia bagian timur. Pagi ini ada berita yang sangat memprihatinkan. Pertama saya baca 127 orang meninggal. Setelah itu saya baca lagi sudah bertambah menjadi 153 orang meninggal. 100 berapa? Sudah 180. Nah, yang luka-luka, yang meninggal sudah 153. Bukan karena gempa bumi, bukan karena kecelakaan lalu lintas, bukan karena pesawat jatuh, tapi karena pertandingan sepak bola. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, yang kaget, pasti sedih. Keluarga mereka pergi menonton bola, pulang dengan jenazah. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga. Di kota Bandung ini Tuhan, kami mendengar kabar 150 nyawa meninggal Tuhan. Karena pertandingan sepak bola. Tuhan Yesus, kami berdoa buat arwah jenazah yang telah kembali kepadamu Tuhan. Untuk keluarga mereka yang kehilangan mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin adik, mungkin kakak, mungkin keponakan. Peristiwa yang sangat tidak diduga. Tuhan kami berdoa, hiburkan hati mereka. Agar mereka bisa menerima Tuhan kejadian yang tidak mengenakan ini. Dan kami berdoa biarlah ini pelajaran yang sangat mahal, yang sangat berharga untuk penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Begitu banyak nyawa yang hilang Tuhan. Hanya karena fanatisme terhadap sebuah klub. Yang tidak bisa menerima kekalahan. Sehingga sportivitas menjadi dikalahkan oleh fanatisme. Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau memberkati bangsa ini. Sehingga menjadi bangsa yang santun, yang ramah. Yang tidak penuh dengan emosional dalam menghadapi berbagai kejadian. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan setelah itu kami akan memasuki perjamuan yang kudus. Biarlah kiranya Engkau mempersiapkan kami. Hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkannya lewat Zoom, lewat Facebook, dan nanti mendengarkannya lewat YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus. Bulan Oktober 2022 memasuki bulan ke-12 dari berdirinya CMC Cabai Rawit di kota Bandung ini. Tepatnya tanggal 17 Oktober, CMC Cabai Rawit berdiri. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita akan dengarkan khotbah hari ini dengan judul ucapannya sih rohani, tapi kelakuannya kok duniawi. Nah, ini judul khotbah kita pada siang hari ini.
Ya. Saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, pernah dengar kata-kata seperti ini? Mulut manis, tapi hatinya busuk. Nah, ini menjadi sebuah istilah, menjadi peribahasa. Mulutnya manis, kata-katanya indah, ucapannya menyenangkan. Aduh, pokoknya banyak yang terbuai. Tapi hatinya busuk. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan nanti terbukti lewat perbuatan atau kelakuan. Nah, ini banyak yang kita lihat terjadi di sekeliling kita, di kota kita, di provinsi kita, di negara kita, bahkan di dunia ini. Ada orang yang mulutnya manis, kata-katanya, rayuannya, sungguh luar biasa. Orang terbuai, orang terpukau, tapi kelakuannya luar biasa juga. Tidak menyangka, sangat-sangat di luar pemikiran. Ya, yang manis ternyata ujungnya pahit. Oke. Kita baca 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Dan nanti satu ayat lagi ayat 10. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 5 dan 10. Ya. 5 dan 10. 2 ayat. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, tapi dengan nada yang lambat, tidak kejar-kejar. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 dan 10. 1, 2, 3. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 10, 2, 3. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Kami tidak pernah bermulut manis. Ya, di ayat 5. Tuhan menjadi saksi. Kami tidak pernah bermulut manis. Kalau bicara A adalah A, bicara B adalah B. Bicara benar adalah benar, bicara salah adalah salah. Tidak ada yang dibengkak-bengkokkan. Sehingga antara ucapan dengan tujuan jauh berbeda. Tidak. Ini kata Rasul Paulus. Kami tidak bermulut manis. Ya, Tuhan menjadi saksinya. Nah, mulut kami tidak manis. Artinya apa? Hanya ucapan-ucapan lip service saja, hanya ucapan-ucapan yang mengelabui saja, padahal isinya jauh daripada ucapan. Tidak. Ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, kamu menjadi saksi. Demikian juga Tuhan. Jadi ada dua yang menjadi saksi. Ya, Tuhan dan manusia. Apa yang disaksikan? Betapa saleh, betapa adil, dan tak bercacatnya. Apa? Kami berlaku. Artinya, kelakuan kami adalah saleh, kelakuan kami adalah adil, dan kelakuan kami tidak ada cacatnya. Itu kata Rasul Paulus. Ini yang tidak terjadi seperti judul khotbah yang kita dengar pada siang hari ini. Yang kita lihat adalah orang yang bilang saya baik, saya peduli, saya mengasihi, dan sebagainya, saya mencintai, tapi faktanya bertolak belakang. Baru-baru ini, 1-2 hari yang lalu ada kehebohan di dunia keartisan.
yang selama ini tampil dengan mesra, menebar kemesraan, keluarga yang bahagia. Tahu-tahu istrinya melaporkan ke polisi karena suami melakukan KDRT. Padahal anak masih kecil. Ya. Apa yang diucapkan cinta, sayang, macam-macam itu hanya ucapan bibir, itu hanya mulut manis, tapi kenyataannya tangan pindah ke pipi. Ya. Ada 4 jenis manusia, saudara kekasih dalam Kristus. Jenis yang pertama, ucapannya baik. Kata-katanya baik. Kata-katanya sopan, santun. Tapi kelakuannya buruk. Nah, itu tipe yang pertama. Ya. Hanya ucapannya yang baik, bagus, positif, tapi kelakuannya buruk, jelek, negatif. Ada yang kedua, ucapannya buruk, kasar. Ya, nggak enak didengar. Tapi kelakuannya baik. Ya, ada yang seperti ini. Kata-katanya aja yang kasar. Udahlah nggak usah didengar lah. Mulutnya memang jelek, tapi kelakuannya bagus. Dia selalu perhatian, dia selalu macam-macam. Nah, ini. Mulutnya nggak enak didengar, tapi perbuatan kelakuannya baik. Ya. Nah, ada yang ketiga. Ucapannya baik, sekaligus kelakuan dan perbuatannya juga baik. Nah, ini yang harus kita tiru. Kita harus menjadi seperti yang nomor 3. Seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Mulut kami tidak manis. Artinya tidak hanya di mulut aja yang manis. Hatinya tidak manis. Kelakuannya tidak manis. Tidak. Ucapannya baik. Tapi juga kelakuan kami tidak bercacat. Ya, kelakuannya baik. Itu yang kita mau tiru. Kita mau menjadi seperti itu. Ya. Nah, yang keempat paling celaka. Udah ucapannya buruk, kelakuannya pun buruk. Waduh, udahlah, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Yang nomor 1 jangan, nomor 2 pun jangan. Kita mau menjadi nomor 3. Ucapan kita baik, kelakuan kita juga baik. Ada orang Kristen selalu bilang, nggak apa-apa lah, nomor 2, nggak apa-apa ucapannya nggak baik. Yang penting kan kelakuannya baik gitu ya. Ya nggak mau juga. Kita terima uang, tapi dimaki-maki, mau nggak? Ya nggak mau juga, gitu ya. Kalau bisa terima uangnya, tapi juga ucapannya juga baik. Nah, itu yang kita mau. Begitu juga kita melakukan. Kita melakukan perbuatan baik, tapi jaga supaya mulut kita juga tetap baik. Nah, ada pengusaha Kristen. Ini katanya begitu. Ya. Senin sampai Sabtu dia membohongi manusia. Berbagai macam kebohongan. Ya, dalam berusaha. Nggak ada untung. Padahal bohong. Untungnya kecil. Aduh, jangan dikurangi lagi. Untungnya kecil. Padahal untungnya besar. Ini rugi. Padahal untung. Macam-macam lah. Macam-macam. Ya. Senin sampai Sabtu dia membohongi manusia untuk keberhasilan bisnisnya. Yang luar biasa. Hari Minggu, gilirannya dia membohongi Tuhan. Jadi Senin sampai Minggu, kerjanya apa? Bohong terus. Membohongi manusia, bahkan juga membohongi Tuhan. Waduh, ada katanya yang seperti itu. Ya, ada. Siapa dia? Nggak usah kita peduli siapa dia. Tapi ada yang seperti itu. Ya. Nah, ada lagi. Ini berita 2-3 hari lalu saya lihat di media sosial. Ada pemilik BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Sekaligus aktivis sebuah gereja besar. Ya, pelayan Tuhan di sana. Pengusaha BPR ini, seorang perempuan ya. Seorang ibu. Tapi menipu nasabah. Miliaran rupiah. Aduh, begitu banyak orang yang sedih. Yang kecewa dan marah. Kenapa? Uangnya dilarikan. Nggak tahu pergi kemana. Diminta pertanggungjawabannya sampai hari ini belum beres-beres. Tapi setelah dilihat siapa dia?
aktivis gereja, pelayan Tuhan di sebuah gereja besar. Bukan di Bandung, bukan di Bandung ya. Eh, di sana ya. Saya baca ada fotonya ya. Ini luar biasa. Dari aktivis orang pelayan di gereja yang besar, aktivis gereja, tentu akan keluar ucapan-ucapan yang puji Tuhan, haleluya, bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberkati, God bless you, dan sebagainya. Tapi dari ucapan yang bagus, keluar kelakuan-kelakuan yang tidak bagus. Nah, ini nasihat yang sering diucapkan. Walk the talk. Artinya apa? Lakukan apa yang kamu ucapkan. Jangan cuma omong doang. Kita harus mengasihi, tapi dia tidak mengasihi. Kita harus memberi, tapi dia pelit. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar walk the talk. Lakukan apa yang kau ucapkan. Maka saya salut, saya hormat kepada seorang hamba Tuhan yang khotbahnya begini. Dia bilang ya, saya tidak akan pernah mau mengkhotbahkan sesuatu yang saya sendiri tidak lakukan. Hormat kepada hamba Tuhan yang seperti itu. Jangan hanya bisa khotbah, tapi baru selesai khotbah, turun dari mimbar, kelakuan jauh daripada apa yang dikhotbahkan. Baru sampai di tempat parkir, perbuatan kelakuan sudah berbeda 180 derajat dengan apa yang tadi baru dikhotbahkan di mimbar. Jangan terjadi hal seperti itu pada diri kita. Ya, jangan jadi seperti itu. Ucapan tidak sama dengan perbuatan. Ya. Lakukan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan, itu yang kamu lakukan. Kalau bilang mengasihi, tunjukkan kasih. Jangan omdo, jangan asal mangap. Ya. Mari kita baca Matius 5. Matius pasal 5 ayat 16. Oke. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. 1, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan yang ketiga, akibatnya mereka memuliakan Bapa. Terangmu harus bercahaya. Kalau terang tidak bercahaya, apa gunanya terang? Lampu yang dinyalakan ternyata nggak bisa nyala, itu apa gunanya? Itu pasti diganti, nggak akan dibiarkan. Ya, pasti akan dibuang. Karena cahaya itu harus ada sinarnya. Ya. Untuk apa? Agar perbuatan kita, perbuatan yang baik tentunya, bukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang jelek. Ada orang yang bangga ya dengan perbuatan jeleknya ya. Ada yang bangga. Kalau berhasil nipu orang, dia puas banget. Kalau dia bisa menghina orang, rasanya puas banget. Kalau dia bisa merendahkan orang lain, kayaknya puas banget.
Mari kita bangga kalau kita bisa menyenangkan hati orang. Mari kita bangga kalau kita bisa menolong orang. Mari kita bangga kalau kita bisa membahagiakan orang dengan perbuatan kita. Lewat itulah, lewat perbuatan kita yang baik, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dengan kata-kata bagus, tapi jauh lebih bagus kata-kata diwujudkan dengan perbuatan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Orang mau percaya dan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya Bapa dipermuliakan. Saudara kekasih dalam Kristus, dalam hidup kita ini, apa yang kita cari? Uang, kekayaan, popularitas, kebahagiaan. Yang kita cari adalah menyenangkan hati Tuhan seperti khotbah minggu lalu dan memuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat waktu kita, lewat uang kita, lewat kemampuan kita, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi seperti manusia yang ucapannya manis tapi kelakuannya buruk? Apalagi manusia yang ucapannya buruk, kelakuannya juga buruk. Pertama, mari kita lakukan adalah Mazmur 34 ayat 14. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini jagalah lidahmu, jamu, jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga ucapanmu. Jangan menjadi ucapan yang menipu, yang berbohong, ucapan yang dibalik-balik, ya. A bilang B, B bilang A. Jangan. Ucapkan selalu sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Jaga lidahmu, jaga ucapanmu. Jangan ucapan yang jahat, jangan ucapan yang menipu. Jaga. Ayub 36 ayat 2. Ayub 36 ayat 2. Yos, coba lihat ininya, sepertinya bukan ya. Sepertinya bukan Ayub 36 ayat 2. Coba lanjut. Buka. Ya. Sepertinya ayatnya yang keliru. Mana kertasnya? Oke, baik. Jagalah yang kedua dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan karena akibatnya bisa sengsara. Kalau yang pertama tadi, jaga mulut kita. Kedua, jaga tindakan kita. Jaga kelakuan kita. Jaga perbuatan kita. Jadi ada dua hal yang kita jaga. Mulut kita jaga, tapi perbuatan kita juga kita jaga. Ini harus kita lakukan, saudara-saudara kekasih dalam Kristus.
ya, supaya kita tidak menjadi orang yang mulut manis tapi kelakuannya busuk. Oke, lanjut. Nah, saya mau memberikan sebuah kesaksian, ya. Tanpa ucapan, tanpa perkataan, tanpa khotbah bahkan, tapi bisa memenangkan jiwa. Ini kesaksian ini sudah beberapa kali saya sampaikan di mana-mana. Kali ini saya sampaikan dalam khotbah saya. Kejadiannya di Amerika. Pada saat terjadi perang Vietnam. Ya, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, kemudian Amerika mengirimkan tentaranya, ya, ikut berperang di sana. Salah satu film yang terkenal difilmkan, ya, Missing in Action, Chuck Norris, ya, itu perang Vietnam. Dan saya rasa masih banyak lagi perang-perang Vietnam dalam bentuk film. Nah, akibat perang Vietnam itu banyak terjadi pengungsi, ya, banyak orang yang mencari selamat dengan meninggalkan negaranya. Ada yang pergi ke Australia, pokoknya lari aja dari negara Vietnam. Ada yang ke Indonesia, dan saat itu dikenal dengan istilah manusia perahu. Kenapa? Perahu yang tidak terlalu besar, dipenuhi dengan manusia-manusia yang cari selamat, ya, supaya jangan mati konyol dalam peperangan. Dan beberapa akhirnya bisa sampai ke Amerika, mencoba hidup yang baru di sana, susah payah di negara orang Vietnam tidak bisa bahasa Inggris, ya. Nah, padahal hidup di Amerika. Nah, ada beberapa lembaga di Amerika yang menampung pengungsi-pengungsi dari Vietnam. Salah satu adalah lembaga Kristen. Mereka menampung, kemudian mengajarkan bahasa Inggris, kemudian mempersiapkan mereka supaya bisa hidup di Amerika, bisa tinggal di Amerika, punya pekerjaan, penghasilan di Amerika. Jangan bikin susah orang Amerika. Akhirnya bikin susah diri sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh lembaga Kristen ini. Dan beberapa di antara pengungsi-pengungsi tersebut akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menjadi orang Kristen. Nah, satu ketika ada seorang pengungsi Vietnam yang mungkin di Vietnam dia cukup dari kalangan orang yang mungkin intelektualnya lumayan tinggi, kehidupan ekonominya mungkin juga lumayan tinggi, ya. Jadi tidak nampak seperti orang-orang yang kelas bawah. Ya. Nah, karena mungkin pengetahuannya, pendidikannya, intelektualnya lebih tinggi, ekonominya mungkin lebih baik, maka dia tahu ada beberapa informasi, banyak orang yang Vietnam ke Amerika, kemudian jadi orang Kristen. Sekarang dia juga ditampung oleh lembaga Kristen. Ada satu orang yang ditugaskan mendampingi dia. Ya, dijemput, dibawa, pokoknya membantu supaya orang Vietnam bisa mandiri. Nah, orang Vietnam ini bilang kepada orang Amerika dari lembaga misi, lembaga Kristen yang mendampingi dia bilang begini, maaf, saya bersedia didampingi oleh kamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, kamu tidak boleh ajak saya pergi ke gereja. Syarat pertama adalah kamu tidak boleh mengajak saya untuk pergi ke gereja. Setuju tidak? Kalau tidak setuju, saya tidak mau didampingi. Biar saya cari hidup sendiri. Orang dari lembaga Kristen ini bilang, baik, saya terima syaratmu. Saya berjanji tidak akan mengajak kamu pergi ke gereja. Syarat kedua, ada lagi syarat yang kedua. Apa itu syarat kedua? Selama kamu mendampingi saya, kamu tidak boleh menyebut kata Yesus.
Dalam ucapan apapun, kamu nggak boleh sebut nama Yesus. Baik, setuju. Satu, saya tidak akan bawa kamu ke gereja, tidak akan ajak kamu ke gereja. Yang kedua, saya tidak akan sebut-sebut nama Yesus di depan kamu. Oke, ada lagi? Tidak. Cukup 2 syarat saja. Saya akan ikuti apa saja yang kamu suruh, yang kamu minta, saya akan lakukan supaya saya bisa hidup mandiri di Amerika. Nah, begitulah terjadi sekian bulan berlalu. Orang dari lembaga Kristen mendampingi, membantu, sampai akhirnya orang ini bisa berdiri sendiri, hidup mandiri, dan kemudian mereka harus berpisah. Nah, sebelum mereka berpisah, si orang Vietnam ini bilang kepada orang dari lembaga misi, orang dari lembaga Kristen. Dia bilang begini, terima kasih, kamu sudah membantu saya, sudah menolong saya selama sekian bulan, sampai akhirnya hari ini saya bisa hidup mandiri. Terima kasih. Yang kedua, saya juga berterima kasih karena kamu memenuhi janjimu. Ya, apa itu janjimu? Tidak membawa saya ke gereja, tidak ngajak saya ke gereja. Dan kedua, tidak menyebut nama Yesus di depan saya. Karena saya tidak mau jadi orang Kristen. Terima kasih kamu memenuhi janjimu. Ya, oke. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan satu hal kepada kamu. Apa itu? Maukah engkau mengajak saya bertemu dengan Yesusmu? Loh, si orang dari lembaga Kristen ini kaget. Loh, apa yang terjadi? Nggak pernah saya bawa ke gereja kok. Nggak pernah saya sebut-sebut nama Yesus kok. Nggak pernah saya khotbahi kok. Kok tiba-tiba hari ini bilang, maukah engkau membawa saya bertemu dengan Yesusmu? Ada apa? Si orang Vietnam bilang begini, saya memang tidak pernah pergi ke gereja, saya memang tidak pernah dengar kata-kata Yesus, dan saya tidak pernah dengar engkau cerita tentang Yesus, saya tidak pernah dengar kamu khotbah tentang Yesus. Tapi hidupmu menjadi khotbah bagi saya. Kalau ada orang sebaik kamu yang percaya kepada Yesus, maka saya penasaran. Saya ingin tahu Yesus itu seperti apa, sehingga bisa membuat engkau menjadi orang yang baik seperti ini. Saudara kekasih dalam Kristus, tidak ada khotbah di sana. Yang ada adalah khotbah lewat kehidupan. Itu membuat orang tertarik untuk datang dan mengenal Yesus. Tapi ada berapa kali orang didengar khotbah, dikhotbahi, tapi nggak bergeming. Karena mungkin dia bilang, lu hanya bisa khotbah, kelakuan lu sendiri nggak benar. Bagaimana saya mau percaya sama khotbah kamu? Saudara kekasih dalam Kristus, belum tentu mungkin kita bisa khotbah ya. Dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, belum tentu kita bisa berkhotbah. Belum tentu kita bisa naik mimbar. Jangankan khotbah, kadang-kadang orang disuruh kesaksian aja, udah nggak bisa, saya nggak bisa saksi, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa segala macam, apalagi khotbah. Tapi puji Tuhan, kita bisa khotbah lewat kelakuan kita, lewat perbuatan kita, lewat hidup kita. Maka orang akan kenal Yesus, rindu ketemu dengan Yesus. Jangan terjadi sebaliknya. Mulutnya yang manis, ucapannya rohani, tapi kelakuannya duniawi. Jangan jadi seperti itu. Tapi jadilah terang, jadilah garam, jadilah cahaya. Tunjukkan Kristus yang hidup di dalam kita. Itu betul-betul menjadi contoh dan keteladanan. Itu membuat orang tertarik. Tidak hanya mengenal kita, tapi mengenal Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Minggu pertama setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci,